temuan ini bentuk begini, ini unik sekali. Unik. Bahkan artinya tidak banyak kan, bukan tidak banyak. Baru ini pengalaman saya 30 tahun ngurusi candi, baru sekali ini teman saya. Oh iya, jadi saya lebih bahasa prasejarah di Pak. Pak Lutfi, kita berada di Pandegong, Menganto ya, Menganto, bisa Menganto, Kabupaten Jombang, Kecamatan Bojowali. Iya. Jadi ternyata hasil penggalian yang dilakukan secara bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dengan BPD Jawa Timur berhasil menampakkan bahwa punden yang selama ini ya dikelola oleh masyarakat itu adalah candi. Ya, dan candi ini kelihatannya masih lengkap, hanya memang banyak kerusakannya kan banyak pohon itu. Jadi akar-akar pohon itu sangat mempengaruhi kerusakan yang ada di situ-situ. Ya. Nah, dari hasil penggaliannya kita lihat bahwa hampir seluruh lapisan tanah ini sudah mengalami disturb, kerusakan. Jadi memang struktur candi ini sudah tertimbun. Jadi selain dia runtuh, dia juga tertimbun. Dan yang ditemukan sampai saat ini adalah sebuah gundukan tanah yang ditumpui pohon besar-besar dan dijadikan punden oleh masyarakat. Dan di sebelah baratnya sampai ada makam, ada 2 makam yang oleh masyarakat dianggap sebagai bagian daripada punden. Tapi ya mungkin perlu diingatkan ini bahwa makam itu belum tentu kuburan ya, ya bisa saja bertilang. Nah, hal lain juga yang ditemukan di sini adalah ada yoni. Nah, ada yoni sebelah situ. Nah, bangunan candinya mengarah ke barat, menghadap ke barat. Orientasinya tentunya nanti kita lihat ini gunung apa nih, ya, nah, kita lihat. Nah, lebih lanjut ya, Pak Lutfi bisa menjelaskan penampakan daripada struktur candi ini seperti apa, ya. Dan tentunya nanti kita juga akan membahas berbagai temuan hasil ekskavasi yang ditemukan selama ekskavasi 9 hari di sini, ya. Silakan Pak. Iya Pak, saya terima kasih. Ada sebenarnya banyak informasi yang bisa kita sampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan temuan candi di situs Pandegong. Ya, kalau tentang Pandegong tentu saja masyarakat sudah banyak yang tahu. Ya. Toponimi itu berasal dari masyarakat sendiri. Dengan cerita rakyat yang ada di sini, itu bukan bagian dari kita. Saya fokus saja pada hasil ekskavasi dari tim BPD yang bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Ya. Ada banyak hal yang menarik Pak Said. Yang pertama, ternyata gundukan tanah di punden ini yang selama sekian waktu, mungkin lebih dari puluhan tahun, ratusan tahun bahkan ya, sampai Belanda pun tidak mencatat kan. Ya. Dan kita beruntung dengan ekskavasi ini kita melihat sendiri bahwa ternyata di bawah gundukan itu terdapat sebuah struktur bangunan dengan bahan bata yang oleh masyarakat umum dikatakan sebagai candi. Nah, saya kembali lagi menyampaikan bahwa penyebutan candi itu hanya satu nama untuk puluhan nama
bangunan suci ya. yang pernah ada pada masa Hindu-Buddha. Di satu nama. Artinya, secara umum kita mengatakan ini candi. Ya. Tapi sebenarnya nama aslinya dulu Ya. kita tidak pernah tahu. Bahannya bata dan ukurannya juga sudah diketahui Ya. dengan rata-rata ketebalan 8 cm, kemudian panjangnya sekitar 37 cm, Ya. lebarnya sekitar 22 cm ya. Ya, ini seperti yang Nah, ukuran bata ini memang kita sudah mendapatkan data dari hasil ekskavasi tempat lain. Ya. Tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk membantu kita mendapatkan pertanggalan Ya, masa ya. masa, karena ada banyak situs yang ternyata pada satu struktur bangunan Ya. itu ukuran batanya bisa bervariasi. Itu kita belum bisa pakai untuk ukuran. Nah, namun ada banyak informasi lain yang kita bisa angkat untuk membantu kita melakukan upaya Ya. mengetahui kurun waktu Ya. kapan bangunan itu kira-kira didirikan. Dari struktur bangunannya, kemudian kita mendapatkan adanya denah. Ya. Denahnya ini menarik sekali karena di bagian barat itu kita mendapatkan adanya pintu berupa bagian yang menjorok ke arah barat, dan ini merupakan ruang di mana orang yang melakukan ritual itu datang dari arah barat. Ya. Nah, kemudian ke arah kanan kirinya itu ada bagian yang membesar, Ya. kemudian rata lagi membesar lagi. Dan yang menarik pada tepat pada sisi utara, kemudian di bagian selatan, di bagian timur, Ya. ada bagian yang menonjol. Oh, jadi timur dan barat ada yang menonjol. Ada yang menonjol. Jadi pintu masuknya mana? Nah, bagian yang menonjol di timur itu memang tidak sepanjang yang di barat. Jadi ini yang menjadi penanda bahwa pintu masuknya dari barat. Oh. Nah, adapun yang menonjol di bagian utara dan bagian timur, ini sebenarnya adalah ruang yang disiapkan. Kemungkinan sekali di atasnya itu ada ruang untuk meletakkan arca. Oh, jadi dia bukan jalan menurun. Bukan. Jadi sebagaimana konsep peletakan arca-arca pada Pantheon Siwa, itu kalau bangunannya menghadap ke barat, maka ruang tengah atau namanya Garbhagriha itu umumnya akan dihuni atau diisi oleh arca Siwa. Kalau tidak ada Siwa, lingga Yoni yang berpasangan dengan Yoni. Nah, sedangkan pada bagian utara ini akan diletakkan arca Durga Mahesa Suramardini. Kemudian di sisi selatan itu akan diisi arca Siwa Mahaguru atau sering dikatakan Agastya. Kemudian di balik ruang utama, jadi di sini adalah bagian timur, itu dulu akan diisi arca Ganesha. Sayang sekali memang keempat arca tadi yang saya sebutkan, termasuk lingga bagian tengah, tidak kita dapatkan di sini, kecuali satu buah Yoni. Ya, di depan. Ada di ini, dan itu sangat mungkin dulu letaknya adalah di Garbhagriha atau di bagian tengah itu. Bagian tengah itu. Nah, nah, dengan adanya struktur bangunan seperti ini, maka ini menjadi satu bentuk atau denah bangunan pada masa klasik yang juga khas. Karena kalau biasanya bangunan itu seringkali berupa bujur sangkar, kemudian ada bagian yang menjorok untuk masuk dan keluarnya. Nah, pada bagian yang bujur sangkar itulah dibangun struktur ke atasnya. Apakah memang penampil itu perlu sampai ke bawah? Ya, harus seperti itu. Ya, karena penampil itu sebenarnya adalah sarana untuk masuk ke bangunan utama itu. Tapi kan sudah ada pintu ke depan. Nah, artinya yang disebut penampil itu berbeda dengan apa yang ada di Jawa Tengah. Oh. Kalau bangunan-bangunan pada masa Jawa Tengahan itu penampilnya menyambung dengan bangunan Indo, kemudian menjorok ke arah tertentu. Nah, di sini tidak. Tidak seperti itu. Jadi gitu, ya. Berarti bangunan ini atau struktur candi ini tidak ada batunya. Nah, melihat dari hasil ekskavasi kita, rupa-rupanya kita tidak mendapatkan ada indikasi batu. Jadi ini sudah langsung
pada bagian yang fondasi, kemudian naik ke bagian kaki candinya. Hanya saya kita tidak mendapatkan sisa dari tubuh candi, di mana arca-arca tadi yang saya katakan itu harusnya ada di sini. Tapi kita menemukan ada 2 arca, ini apa Bu? Ya, baik Pak Said. 2 arca ini membantu kita untuk memahami bahwa sebenarnya bangunan candi di Pandegong ini dahulu adalah bangunan candi dengan struktur bata yang lengkap sampai puncak. Mengapa? Karena arca ini adalah Nandi Suara, kemudian di belakang kita ini adalah Mahakala. Ini harusnya terletak pada sebelah kanan dan kiri dari pintu masuk Garbagriha, di kanan kirinya. Nah, ketika ada 2 arca ini, maka kita punya gambaran bahwa dia berada pada satu relung tertentu, relung kecil. Di kanan kiri pintu masuk. Ya, ada niches itu. Ada relung kecil itu. Ya. Nah, kalau ada relung kecil, artinya dinding dari bangunan ini masif dia, lengkap ke atas, dan sampai pada atapnya. Ditambah data yang kita dapatkan selama ekskavasi, tidak ada indikasi adanya genteng. Oh, ya, dia berarti bangunannya utuh. Ya. Betul. Dan ini yang menyebabkan kemudian kita mendapatkan realita mengapa di sekeliling candi ini kita mendapatkan begitu banyak bata-bata yang kita namakan growol ini. Itu yang runtuh ya, dari atas runtuh. Ini Pak Said yang menarik. Kalau saya mengawalinya bukan sekedar dari kata runtuh. Apa? Kalau kita bayangkan bangunan bata yang tinggi, kemudian dia runtuh, maka bayangan saya kebanyakan bata di sekeliling ini masih banyak yang utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bongkahan-bongkahan dari atap dan tubuh candi juga tentu masih ada yang tersisa. Karena teknik menggabungkan bata dengan kuta kosot itu sangat kuat. Oh, ini pakai kuta kosot? Kuta kosot. Kita punya contoh di Jombang, yaitu di situs Sumber Beji. Oh iya. Bagaimana dengan kuta kosot yang bahkan terendam air berabad-abad, itu masih saling lengket, Pak. Ya, masih solid. Ada bongkahan-bongkahan yang besar. Di sini tidak. Bahkan kita menemukan kebanyakan bata yang ada itu sudah hancur lebur. Artinya bukan lagi sekedar runtuh, tapi sudah ada tindakan manusia. Jadi ada aktivitas yang sengaja merubuhkan. Betul. Jadi andai kata benar dulu pernah roboh, kemudian kepingan-kepingan ini masih dalam bentuk yang besar sekali, dan manusia datang ke sini, bisa jadi mereka memanfaatkan bata-bata ini. Oh iya. Kita lihat contoh candi yang runtuh, bukan diruntuhkan ya. Di Tawangalun. Jadi masih utuh ya, jatuh. Itu bukti Pak, bahwa dengan menggunakan teknik menggabungkan bata secara kosot dengan gosok, maka dia mempunyai daya rekat sangat tinggi. Bahkan ketika bangunannya roboh, dia tidak lepas satu sama lain, saling rekat. Tetap lagi. Sangat solid maksud saya. Jadi itulah gunanya, sehingga mungkin itu yang dicontoh oleh Belanda zaman dulu. Kenapa bata-bata lama dijadikan semen merah, ya, untuk merekatkan batu atau bata. Karena ternyata daya rekatnya memang kuat. Justru itu Pak Said yang merupakan salah satu dampak mengapa banyak candi-candi bata kita itu pelan-pelan mulai habis batanya. Karena diambil. Karena bata-bata itu yang dianggap tidak bertuan, kemudian dimanfaatkan secara ekonomi, dijadikan semen merah untuk menghasilkan spesi. Campuran antara pasir, kemudian semen merah, dan kapur. Seperti itu, mudah-mudahan ini nggak terjadi di sini ya Pak ya. Ya, yang jelas kita mendapatkan realita candi ini yang tentunya dulu dia berdiri tegak, utuh, tapi roboh, kemudian batanya berhamburan di sekitar ini. Bugrah. Ya. Tapi bukan candi Bugrah namanya. Bukan. Di Jogja Pak. Ya. Nah, yang perlu lagi mungkin kita perlu berikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan daripada candi ini. Dia fungsinya apa sih? Fungsi candi Pak? Iya, fungsinya ini. Oh ya. Bukan candi secara umum, entah apa namanya pada masa lalu lah. Ya. Sebenarnya memang kita tidak pernah bisa melepaskan fungsi dari bangunan suci pada masa lampau, masa Hindu-Buddha ya, dari konsep umumnya sebenarnya. Jadi sekalipun tadi saya sudah sampaikan, karena di sini ada Nandi Suara, dan Mahakala, ada Yoni, itu di dalam benak saya itu
di candi ini dulu lengkap. Iya. Ya, ada panteon Siwa yang lengkap di situ. Dan ketika kita menghadapi bangunan yang selengkap itu, Iya. maka fungsi yang utama tidak lain adalah untuk pemujaan, untuk kuil. Jadi dia bukan pendarmaan atau apa gitu. Pendarmaan dalam arti sebagai makam jelas tidak. Ya. Karena kita harus paham. Tidak ada makam di masa Hindu, Pak. Nah itu kata kunci di situ. Tidak ada makam. Karena kata makam atau makom ya, itu pun sudah berbeda ketika diterap dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, gitu. Nah, ini dari hasil penggalian teman-teman selama 9 hari kan banyak temuan-temuannya Pak nih. Ya, Termasuk bagian-bagian bata yang memiliki profil khusus ya seperti ini. ya, Ini masih ada profilnya. ya. Ini Oke. seperti dia nyambung. Berarti teknologi pada masa itu ada sistem ikat Pak. Jadi selain kosot dia ikat. Ya. Mengunci gitu loh. Nah, Ah, untuk membuktikan seperti itu. bahwa takir ini, Ah. takian-takian ini, ah, ini memang ada hubungannya dengan konstruksi bangunan. ah. Kita harus melihat atau ada bukti bahwa memang ada hasil gosokan atau kosokan situ. Tapi kalau tidak ada bukti adanya bentuk kosot, maka bisa jadi memang dia merupakan bagian dari profil yang disiapkan untuk Buat seperti itu. dekorasi. Oh ya. Jadi begitu. Mungkin ya ini nih. Nah, kalau yang Ya, tadi, seperti ini. nah ini jelas. Dia menyudut. Ini menyudut ya. Jadi ini jelas ada profil yang dihasilkan di sini. Nah, itu ya. Nah, itu. Oke, kelihatan ya. Nah, Bisa begitu, bisa juga begini. nah, bisa juga begini ya. Nanti posisi feel yang menentukan. Betul, betul. Ya. Karena ada tindakan pada bata ini. Ngerucut ya. Nah, oke. Ya, oke. Satu lagi yang Ah. juga terkait dengan penyambungan itu di sini, Pak. Nah, itu Nah, dia. ini kelihatan sekali ada pemangkasan di sini, artinya ada bata lain yang ditempelkan di sini untuk saling sambung. Mm. Ya. Walaupun sebenarnya teknik itu lebih banyak dilakukan pada bangunan batu, Ya, dan biasanya ada penguncinya. ada penguncinya. Oke. Jadi saling mengikat, ya, saling mengkait ini adalah teknik kunci, Pak. Ya, betul. Jadi selain menggunakan sistem kotor ini, Contoh. dia ada Ya. Tapi ini ada temuan lain lagi Pak. Hmm. Ini ada bata yang bergores seperti ini. Hmm. Nih, nah, nih ada kan Ini nyambung ini, oh, Pak. sambung ya. Ini nyambung. Oke. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, ini teknik seperti ini Pak di masa prasejarah mulainya ada sudah. Oh iya betul. Iya. Betul. Oke. Jadi kalau kita Jadi bicara apa nih? prasejarah, Ya. masa ini prasejarah? Ya, bukan, saya hanya menyebut ini dari masa prasejarah sudah ada yang begini. Ya. teknik itu. Untuk menentukan waktu, ya kan? Ya, Entah di masa Hindu Buddha, ya itu Pak Lutfi yang harus jelaskan. iya. Sejauh kita bicara dalam konteks candi, Pak ya. Candi atau bangunan masa Hindu Buddha. Temuan ini bentuk begini. Ini unik sekali. Unik. Unik. Bahkan Artinya tidak banyak kan seperti itu. bukannya tidak banyak. Baru ini. Pengalaman saya 30 tahun ngurusi candi. Oh. Baru sekali ini nemu saya. Oh iya, yang jangan beli bahasa prasejarah. Nah. Jadi Ya, oke. begini, Pak. Ya, Ini masih sebatas tafsiran. oke. Tafsiran nanti perlu butuh kajian lagi. Oke. Nah, melihat adanya goresan pada permukaan bata ini, dan kelihatan sekali bahwa ada diagram-diagram ini, ada begini, dan ada bagian yang diberi silang, Ya. ada yang tidak, ada yang hanya miring saja. Hmm. Saya teringat pada model prasejarah juga sebenarnya, tapi yang berlanjut pada masa selanjutnya, Tradisi. tradisi, Oke. yaitu tradisi masyarakat agraris. Oh. Atau ini Pak, jangan-jangan ini menyerupai Astadipalaka itu. Oh, nanti dulu, Pak. Nah, itu kan bertanya nih Pak. Kira-kira seperti Ya, apa? kalau Pak saya menyebutkan Astadipalaka, barangkali Pak saya teringat Kelinterjo ya. Ya. Nah. Pokoknya ada motif-motif geometri seperti ini. Kalau di Interjo kan jelas sekali, Ya. batu itu terdapat pada lapisan paling bawah, Ya. artinya tidak terlihat orang. Ini kan muncul di permukaan. Jangan di galian juga Pak. Iya, hanya dari bagian mana kita tidak tahu kan. Oh Nah, artinya ini tentu saja sudah ada di permukaan. Oke. Nah, Bicara di Neolitik aja Pak, pertanian. nah, Oke. jadi adanya model-model diagram begini, ini sering dikaitkan dengan penanda untuk masa bertani, Ya. Menentukan waktu ya. penentuan waktu. Sama dengan prasejarah. Memang sebagai tradisi masyarakat agraris itu Oke. berlaku. Ya. Nah, apakah memang
tafsiran itu benar, nanti dulu. Itu masih tafsiran. Memang belum pernah ditemukan di masa itu. Belum. Untuk candi, konteks candi langsung ya, belum. Beda kalau prasejarah, Neolitik, itu sering kita dapatkan di lapangan. Batu-batu andesit yang di permukaannya bergores, model seperti ini. Ya. Gitu. Oke. Ini masih jadi PR kita, Pak. Oke, ini kita simpan dulu, cari referensi. Iya, ya. betul. Ya. Jadi sekali-sekali prasejarah itu bisa berbicara tentang klasik. Itu di tradisi, Pak. Ya. Nah, temuan lain adalah kita menemukan gentong yang besar. Gentong yang besar, tebal. Ya ini bibir nih, Pak. Iya. Nah, jadi kira-kira apa ini? Megangnya gini, Pak Said. Oh gitu ya. Nah, jadi ini begini megangnya. Berarti dia besar dong. Betul. Jadi sebenarnya dalam arkeologi itu ada alat bantu untuk mengetahui walaupun hanya sepotong ini, kita bisa melihat bahwa ini ada yang lengkung, Pak. Ada lengkung. Nah, lengkung ini bisa kita tempelkan pada alat ukur dari diameter benda ini. Kaliper itu. Nah, kaliper ya, tinggal ditempelkan saja kita akan tahu. Walaupun sepotong kita dapatnya, langsung tempelkan kita tahu diameter dari belanga ini berapa gitu. Iya. Nah, jadi ini adalah wadah air sebenarnya ini ya. Tuh. Bak ya. Bak yang besar. Oke. Nah, ada yang unik lagi, Pak. Ini yang seperti ini. Saya nggak tahu nih yang mana atas yang mana bawah nih. Tapi dia punya seperti ini. Ya. Sepertinya biasanya pelupaannya pakai begini. Tapi ini apa nih? Nah, kalau melihat ini mungkin sama dengan ini, Pak ya. Sama. Nah, Ini sama. sama ya. Kalau yang di bagian luar ini memang adalah bagian penghias ya atau ornamen dari benda ini. Sebenarnya yang menggunakan ornamen begini itu kita mempunyai banyak data dari berbagai wadah. Bisa ini merupakan bejana yang besar untuk air, untuk wadah perangkat yang lain, bisa juga untuk pedupaan. Hanya kalau untuk pedupaan Ini terlalu besar. ini terlalu besar. Ya. Ini kan pasti besar sekali. Betul, melihat dari lengkung yang ada, ini pasti besar. Tak mungkin pedupaan gitu. Nah, kalau pedupaan biasanya kecil, atau bahasa Jawanya sering dikatakan seperti cerupa. Ya. Jadi kelihatan memang ada macam-macam. Iya, betul. Dari gerabah ini ada di seperti ini lagi, Pak. Nah, ini posisinya begini, Pak Said. Oh gitu ya. Ini karena ini halus, di bagian atas, kemudian ada ini juga begini, ada pegangannya. Iya. Kadang-kadang benda yang seperti ini adalah bagian dari bawah, Pak. Atau kalau misalnya kita balik, nah, dia bisa menjadi tutup, Pak. Bisa tutup. Iya. Tutup atau dasar, Pak? Ini kan yang halus ini. Kalau ini kan keduanya begini, di orang pegang di sini. Lalu sering ada karena ini ada tikungannya. Ini ada bagian dia nutup. Jadi tangkuk gitu atas bawah. Ini wadah ini. Ya. Jadi kelihatannya temuan-temuan di ekskavasi ini memang banyak macamnya, Pak. Kita buka dulu. Ya. Sebetulnya pastinya. Ini seperti ini bibirnya apa namanya? Wali kalau ini. Wali, seperti bibir wali. Ya. Nah, temuan lainnya itu ada keramik juga. Ya. Itu kira-kira masa apa itu? Nah, keramik-keramik ini walaupun hanya serpian-serpian begini, tapi ini sudah memberikan kita informasi yang penting juga. Karena ada beberapa itu. Ya, ada banyak individu sebenarnya. Ini bagian atas ini jelas, bagian atas bibir. Nah, bagian atas ini tipis sekali. Ya. Dan juga lengkungnya menunjukkan berapa besar diameternya ini wadah sebesar ini. Kemudian warnanya agak hijau-hijauan, hampir sama dengan yang ini. Ini bagian bawah. Bagian bawah ini ada bekas. Bagian bawah. Ini dasar. Gitu. Ini dasar ya. Jadi ini bagian dasar, ini bagian atas bibir, tapi ini dua dari individu benda yang berbeda. Beda. Nah, dari teknik pengerjaannya Pak Said untuk buatan glasirnya, kemudian dari pewarnaannya, ini memang untuk yang di Pandeglang ini dominasinya dari masa abad ke 13-14. Jadi kalau jenis dari keramiknya keramik dari periode Yuan ya. Yuan. Berarti itu abad berapa ini? Abadnya sekitar 13-14. Ya, itu kan di negeri sana, dibuatnya. Nah, itu yang menarik. Jadi memang kalau keramik itu tidak bisa dipakai untuk pertanggalan absolut, Pak. Ya. Tapi
masa penggunaannya dia panjang. Oke. Jadi katakan di Cina dibuat pada abad 12 misalnya. Iya. Belum tentu masuk ke Jawa itu abad yang sama. Bisa 13, 14. Iya. Karena memang bendanya ini termasuk benda yang mewah. Jadi dan umurnya juga panjang. Ya. Nah, jadi kalau untuk keramik kita hanya bisa mendapatkan data pertanggalan waktu pembuatannya, bukan waktu pemakaiannya. Jadi karena dibuatnya di negeri yang berbeda, Ya, jadi kita bisa jadikan itu dasar menentukan ya. masa tempat ini. Masa secara langsung nggak bisa, tapi paling tidak juga membantu kita untuk melakukan upaya memahami bangunan itu kurang lebih Ya. Terkait dengan adanya keramik itu digunakan kapan. Nah, jadi itulah jenis-jenis temuan yang ada di penggalian di Pandegong itu. Ya. Jadi masih banyak PR yang kita lakukan. Betul, betul. Kita pasti candi ini pasti ada pagarnya. Ya, Itu kita temukan sebelah barat sudah ada struktur, tapi apakah itu pagar atau bukan kita nggak tahu karena dia menyulut lagi. ya. Siapa tahu dia justru pendopo apa namanya istilahnya? Mandapa, sorry. Mandapa yang di situ atau perwara Ya. atau apit, ya kita tidak tahu. Ada lagi yang juga kita belum dapatkan, yaitu unsur penting dalam setiap kompleks candi, yaitu unsur air. Unsur air. Ya. Ya. Kalau candi ini berada agak jauh dari sungai atau telaga, maka di sini harus ada sumber air yang dekat. Oh. Biasanya berupa petirtaan. Kalaupun tidak petirtaan, bisa jadi berupa sumur. Oh. Sumur. Cuma ingat Pak Said bahwa pernah kita diskusikan bahwa setiap bangunan yang menggunakan bahan bata itu sumur harus ada. Nah, iya karena mau kosong. Nah, karena untuk kosong itu dibutuhkan sumber air itu. Oke. Nah, namun khusus untuk sumur bagi bangunan suci harus ada sendiri. Tidak ada hubungannya dengan penyediaan air untuk kosong tadi. Tapi kebutuhan daripada peribadatannya. Betul. Ya. Jangan-jangan dari sumber benji Pak. Ini kan sama-sama Jombang nih. Ya. Oke, jadi memang kita berharap ke depan dalam kajian yang akan datang kita bisa melacak adanya pagar, entah pagar 1 atau 2, 3. Di samping juga kita berharap adanya gapura. Ya. Karena umumnya kalau ketika sudah masuki bangunan utama, maka pagar yang terdekat dengan bangunan itu dilengkapi dengan gapura, Padu raksa. Apakah wajib sebuah tempat peribadatan harus ada pagar dan gapura? Iya. Untuk bangunan-bangunan masa Hindu-Buddha yang tidak terdapat di gunung, memang batas sucinya itu diberi tanda dengan adanya pagar itu. Berbeda dengan kasus candi-candi yang ada di gunung, antara lain Gunung Penanggungan. Iya, itu nggak ada pagarnya. Dengan lebih dari 200 candi di sana, tak satu pun yang berpagar. Belum ditemukan Pak pagar. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Karena gunung itu sudah suci, jadi nggak perlu pagar. Ya, jadi itulah diskusi kami tentang hasil penggalian atau kapasitas dilakukan di BPCB beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang selama 9 hari ini, dan kelihatannya penggalian ini masih harus dilanjut. Iya, betul. Dan mudah-mudahan pemerintah daerah tetap konsisten bagaimana kita melanjutkan kajian sambil kita bagaimana melestarikan struktur yang sudah ada. Jadi sambil kajiannya berlanjut, fasilitas untuk pelestarian dan pelindungan jadi penting. Nah, justru itu Pak, saya minta Pak saya berikan satu penjelasan lagi terkait dengan pelestarian tadi. Oke. Lahan ini kan milik dari masyarakat. Oke. Ya. Dan kalau kita melihat pada Undang-Undang Cagar Budaya, maka masyarakatlah ujung tombak dari pelestarian itu. Nah, bagaimana Pak saya bisa menjelaskan persoalan itu dalam rangka pelestarian? Ya, Pak, ini pertanyaan Pak Lutfi ini susah ini. Kan ahlinya Pak saya itu jawab. Ya, jadi heritage atau cagar budaya, pemilik yang sahnya itu adalah masyarakat. Jadi terpisah dari hak kepemilikan privat ya. Jadi cagar budaya itu adalah hak kepemilikan yang paling utama adalah masyarakat, dalam artian bahwa mereka boleh mengelola pemanfaatannya sambil mempertahankan kelestariannya. Nah, tentunya itu harus didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku tentang cagar budaya.
Termasuk ada undang-undangnya, ada perdanya kabupaten biasanya menerbitkan perda. Mungkin ada perbuknya, peraturan bupati. Mungkin nanti turunkan adalah perdes, ya. Peraturan desa. Nah, jadi bagaimana masyarakat melalui desanya itu membuat aturan jenis hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan itu. Bukankah itu terkait dengan proses yang dinamakan delineasi, kemudian zonasi itu, Pak? Nah, iya, nantinya ke situ, Pak. Tapi yang paling utama adalah di pemerintah daerah, ya dalam hal ini yang dinas atau instansi menangani masalah kebudayaan ini harus mendaftarkan. Nah, jadi supaya legal aspeknya bahwa ini adalah benar cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pendaftaran dulu. Nah, oke. Nah, dalam rangka pengembangannya untuk pemanfaatan, agar pemanfaatan dilakukan di masyarakat tidak melabrak aspek pelestariannya, perlu dilakukan zonasi. Ya, zonasi itu adalah menata ruang, mengatur ruang pelindungan untuk sebuah situs. Nah, dia ada zona inti yang betul-betul tidak boleh diganggu gugat. Steril ya. Steril itu ada penyangganya nanti, ada pengembangannya, bahkan ada penunjangnya untuk fasilitas pemanfaatan baik untuk pariwisata secara umum maupun pariwisata jenis khusus. Ya. Ya. Nah, religi misalnya ya. Itu bisa saja. Itu diatur semua. Di mana posisinya boleh, mana tidak boleh, itu diatur dalam zonasi. Nah, delineasi sendiri adalah membatasi ruang. Ini loh ruangnya cagar budaya itu ini. Nah, yang perlu dilindungi ketat yang ini nih. Yang perlu ini boleh dilakukan apa, tapi tidak boleh yang ini, itu di bagian ini. Nah, itu zona penyangga. Karena diduga dia masih ada cagar budaya, potensi cagar budaya. Iya. Tapi untuk kepentingan penelitian itu boleh. Tapi untuk umpamanya menyimpan warung di situ, souvenir shop itu belum. Dia bolehnya di zona ketiga. Jadi tergantung kebutuhannya. Ya. Oke, terima kasih Bang. Mengapa itu ditanyakan? Karena tentu ini adalah juga merupakan bagian dari warga masyarakat di sini untuk menyongsong, ya kan? Karena sudah ada semua begini, tentu ada keinginan untuk mendaya gunakan dari potensi ini kan? Ya, benar. Makanya pemerintah yang dalam hal ini yang menangani masalah kebudayaan dan tentunya di Jawa Timur ini ada BPJP, ya, itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk pemerintah desa tentang undang-undang yang berlaku dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, gitu kan? Ya, silakan dikembangkan berbagai jenis pemanfaatan, tapi harus mengikuti aturan. Ya, itu yang harus disiapkan oleh Pemda dan BPJP. Iya, terima kasih Pak. Ya, saya rasa itu Pak, ya. Tidak lagi yang mau ditanyakan. Inilah bincang-bincang kami tentang hasil ekskavasi di Pandeglang ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kegiatan pelestariannya, dan mudah-mudahan apa yang kami diskusikan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat. Ya. Jadi bagaimana masyarakat memahami sebuah situs secara fakta, ya, baik itu sejarahnya maupun fakta arkeologi. Ya. Jadi jangan cenderung mengaitkan dengan hal yang klinik. Berdebat ya. Itu bincang-bincang kami, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.